Ya, tadi kita sudah dengarkan dialog. Angka penipuan online ini memang semakin meningkat. Modus penipuan online pun semakin beragam. Kita tentunya perlu memahami bagaimana para oknum ini melancarkan misinya. Berdasarkan data yang kami rangkum dari berbagai sumber, setidaknya ada 5 jenis penipuan online yang marak di Indonesia. Yang pertama adalah kita lihat phishing, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh oknum dengan menghubungi calon korbannya melalui email, telepon, atau pesan teks dengan mengaku dari lembaga resmi. Biasanya mereka melakukan phishing akan menanyakan beberapa data sensitif seperti identitas pribadi, kemudian detail perbankan, kartu kredit, dan juga kata sandi. Informasi yang pelaku dapatkan akan digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian finansial. Yang kedua ini caranya lebih rumit. Farming, tapi lebih berbahaya karena farming akan mengarahkan mangsanya ke sebuah situs web palsu. Sebelum para korban menyadarinya, dengan cara ini sebuah perangkat akan dengan mudah diakses oleh pelaku. Kemudian ada pula yang namanya sniffing. Nah, hati-hati yang suka bertransaksi di tempat umum, begitu menggunakan wifi umum di ruang publik, ini akan digunakan oleh para pelaku kejahatan. Lalu ada juga yang namanya money mule, jenis penipuan oknum yang meminta korban untuk pertama menerima sejumlah uang ke rekening untuk ditransfer ke rekening orang. Secara logika kalau mau transfer ya langsung saja, kenapa harus minta bantuan kita begitu ya. Dan terakhir adalah social engineering, memanipulasi psikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kita miliki. Kemudian selain jenis-jenis penipuan online, kita juga perlu mewaspadai bahwa berbagai modus penipuan terus berkembang seiring intensitas belanja online, apalagi di masa pandemi ini ya, baik lewat e-commerce maupun lewat media sosial. Ada yang berpura-pura mengaku sebagai penjual, pembeli, kurir, sampai petugas bea cukai. Dan dari data Kementerian Komunikasi serta Informatika menyebutkan ada sekitar 15.756 kasus aduan penipuan terkait e-commerce dan jualan online di media sosial sepanjang tahun 2021. Ini datanya belum diperbarui hingga 2022 ini ya. Sementara itu dari data Bea Cukai Indonesia menunjukkan dari 714 pengaduan hingga Mei 2022 ada sebanyak 393 kasus penipuan yang menggunakan modus online shop. Lalu ada juga yang harus diperhatikan oleh kita, tadi sudah disebutkan bahwa modus kejahatan lewat e-commerce itu sedang marak. Apa saja yang sering digunakan untuk menipu? Yang paling sering adalah tentunya toko online palsu, menjual produk di bawah harga pasaran. Ini siapapun pasti akan langsung tertarik dan tidak berpikir panjang, langsung bertransaksi. Untuk pembelanjaan antar negara, penipu juga tidak jarang mengaku sebagai petugas ekspedisi bea cukai. Ini biasanya mereka meminta biaya tambahan. Permintaan biaya tambahan ini untuk mengeluarkan barang yang ditahan oleh otoritas. Itu alasannya. Nah, kadang-kadang penipu juga mengirim chat, email, atau link yang mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi, password, atau kode OTP. Selain itu, penipu juga memberi iming-iming korban dengan hadiah, tetapi dengan meminta informasi personal yang sensitif. Ada juga modus yang menyertakan bukti transaksi palsu. Nah, ini biasanya menyasar para penjual. Modus ini dilakukan penipu dengan berpura-pura menjadi pembeli dan penipu akan mengirim bukti transaksi yang sudah diedit sehingga penjual mengira ada transaksi pembelian. Yang terbaru yang tadi baru saja dibahas oleh rekan saya Caca dan Alphonse Tanujaya, yang terbaru adalah penipuan yang mengatakan akan mengatasnamakan jasa ekspedisi. Modusnya meminta korban untuk melakukan pengecekan resi jasa pengiriman lewat ekstensi APK yang dikirimkan oleh penipu. Dan ini nanti korban diminta untuk mengunduh format APK itu. Penipu berpura-pura jadi kurir, kemudian mengirimkan file dengan ekstensi APK yang sebenarnya berbahaya dan mengandung spyware. Apa itu spyware? Ini adalah merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memasuki perangkat komputer atau smartphone Anda. Lalu bagaimana cara kita bisa tahu tautan itu bukan aksi tipu-tipu? Pertama, jangan klik tautan dalam pesan teks. Gunakanlah aplikasi resmi kurir atau langsung masuk ke situs web resmi dari pengiriman. Dan kalau Anda memeriksa
Nomor pelacakan di aplikasi atau situs web resmi kurir jangan dari tautan yang dikirimkan lewat pesan teks. Ingat, install aplikasi atau unduh aplikasi hanya dari akun ofisial. Dan ini akan memastikan bahwa spyware ataupun apapun di perangkat kita itu dapat dideteksi dan juga dihapus. Sehingga smartphone kita aman dari spyware. Dan terakhir, bagaimana jika kita tidak sengaja sudah terlanjur mengklik dan mendownload file APK itu. Segera matikan jaringan internet Anda, kemudian cari file APK yang sudah terinstall dan segera hapus file yang berasal dari sumber file APK. Jadi tingginya jumlah kasus penipuan belanja online ini memang harus direspon dengan mengintensifkan kegiatan edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terutama untuk mengenali beragam modus penipuan dan juga bagaimana menghindarinya. Kita sebagai pelaku dan pengguna juga harus membekali diri dengan memperbanyak informasi mengenai penipuan secara online dan tips keamanan digital.